Baik, lanjut kembali. Ini mohon maaf karena waktunya 15 menit sudah ini ya. Karena memang batasnya hanya 15 menit untuk memakai aplikasi ini, sehingga kita nggak apa-apa, kita masuk lagi. Sekarang masih tahapan di sini ya, nanti kalian silakan pahami tentang teori-teorinya apa saja, terus tujuannya bagaimana. Nah, di sini nanti kalian boleh bahas ya. Nah, nanti ketika kalian masuk ke dalam tahapan program ini buat pemahaman dulu aja, untuk pengetahuan. Jadi jangan sampai kalian masih asing bahasa-bahasa lagi kan, ada trial and error gitu kan, untuk menguji pemecahan masalah, menebak, memeriksa, kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya tidak, dia umpan balik lagi, nanti ada sebuah algoritmanya nanti ya, sabar. Ini ada penyebabnya akal, kita akan bersama-sama. Ini hanya sekedar pengetahuan dulu ya, apa itu analisis akar penyebab ya kan, yang melibatkan saya pendekatan penyebab masalah ya, penyebabnya apa ya, kasusnya apa, lalu bagaimana pemecahannya ya. Ada yang kenapa itu bisa lambat, kenapa ada yang cepat, nah itu harus dipecahkan. Kadang kan ada kenapa yang tidak support aplikasi gitu kan, HP-nya kok tidak mendukung dengan aplikasi ini, pernah nggak terjadi seperti itu ya kan? Mungkin misalnya RAM-nya kurang gitu kan, atau misalnya tidak support karena aplikasinya sudah karena kita update ini masih belum gitu kan. Nah, itu ada sebuah pembaca seperti itu ya kan, kita harus tahu ya. Jadi sambil jalan saja, seperti ya, santai saja, paham itu ya, karena memang yang namanya sistem pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Juga kalian akan mengetahui apa itu algoritma gitu kan. Jangan sampai apa sih algoritma itu, bagaimana sih ya, bingung ya. Algoritma itu sebuah susunan langkah-langkah, intinya dari 1, 2, nanti jalannya proses itu ada di situ ya. Nah, tidak hanya buat algoritma, kalian juga harus mempunyai ide yang kreatif ya. Misalnya membuat apa, harus ada gambarnya gitu kan, disesuaikan seperti atau warna. Nah, ini itu ada sebuah ide juga. Terus membuat analogi ya kan, membandingkan ini kira-kira nih matchingnya dengan apa gitu kan. Nah, ini harus disesuaikan ya. Misalnya kalian membuat proyek nih, proyek kasusnya apa, desainnya kira-kira tuh yang bagus bagaimana, ini harus didiskusikan ya. Nah, kelompok itu ya didiskusikan, kira-kira nih bagusnya nih kira-kira karena tampilannya ini jangan hitam putih aja kayak gini, misalnya kasih misalnya tulisannya berwarna gitu kan, warna ungu gitu kan, atau bisa dibuat blok warna apa gitu. Nah, sesuaikan, nah kira-kira matchingnya nih dengan warna apa gitu ya. Jadi seperti itu, misalnya ungu, oh ini ungu nih bagus nih, terus desainnya seperti apa. Nah, ini harus disusun juga seperti itu. Sebentar, saya kembalikan lagi. Langkah-langkahnya itu ada tulisan, ada aplikasinya, pembelajaran bagaimana ya, kayak ini aja. Ada yang pembelajaran buat modul materi, yang penting tersampaikan gitu kan, ke user ini tersampaikan, jangan sampai tidak tersampaikan ya kan? Seperti itu. Saya juga hanya tugasnya yang menyampaikan, nanti didiskusi bersama-sama ya. Nantinya misalnya ada kendala-kendala, kesulitan, tetap dipecahkan bersama gitu kan. Pak, ini sulit gimana, nanti kita pecahkan bersama, saling sharing, saling
berkolaborasi. Ada teman yang bisa ini, boleh tanyakan temannya ya kan, jangan diam saja, nggak apa-apa, jangan malu-malu bertanya. Karena yang namanya bertanya kan ada pepatah kan, apa malu bertanya sesat di jalan, maka tetaplah selalu bertanya. Lalu yang namanya orang punya ilmu ingin bermanfaat ya bagikan, jangan sampai tidak dibagikan, karena kalau misalnya dibagikan ya ilmu itu ya mohon maaf ya bisa hilang sendiri. Banyak sekali, saya contohnya saya sendiri pribadi kadang ketika tidak diamalkan banyak juga ilmu yang kadang lupa gitu kan, seperti itu. Hanya lebih senang saya lebih sama-sama kita sharing gitu kan, nah, ini supaya kita juga mengingat kembali, lalu juga bermanfaat untuk orang lain, nah itu kan dapat pahala juga, jadi seperti itu ya di situ ya, makanya gunanya kolaborasi seperti itu, sehingga permasalahan kita dapat tercapai. Nah, seperti itu ya. Nah, intinya apa namanya udah ya, kesimpulan dari tugas ini ke depan intinya supaya kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama dalam berbagai strategi apapun yang ada di sana, kita rubuki bareng-bareng, sharing bareng-bareng. Jadi seperti itu sampai sebuah pemecahan masalah itu terlaksana, gitu kan. Nanti setelah kalian mempelajari ini, nanti di kalian seperti biasa ya masuk ke modul. Nanti jangan lupa, ini masih contoh kemarin gitu kan, download materinya. Kalau minggu kemarin kan materinya ini kalian download semua, bisa screenshot gitu kan. Nanti di sini ada lagi, nanti saya belum download, mungkin besok pagi ya, mohon maaf, besok pagi saya download gitu kan. Nanti download upload ya, sorry, upload di sini nanti tentang materi selanjutnya, tentang masih tentang ini, baik itu materinya dan juga apa namanya YouTube-nya juga silakan kalian pahami. Terus juga PowerPoint-nya juga ada. Nanti untuk tugas saya belum buat, nanti insya Allah saya buat kuis ya, kuis. Jadi nanti kalian kerjakan tugasnya di situ, latihan kuis mandiri. Itu tugasnya tinggal kerjakan aja, pilihan ganda misalnya A, B, C, tinggal apa gitu kan. Nah, nanti kalian kerjakan di situ, otomatis kalian sudah masuk penilaiannya di situ. Nah, nanti untuk minggu apa namanya berikutnya, nanti gitu ya. Nah ini nanti kita masuk ke tahapan ini minggu berikutnya. Nah baru nih siap tentang teknologi informasi dan komunikasi, siap, baru kita insya Allah siap untuk tahapan project kita yang kemarin kalian masih bingung dan bertanya-tanya gitu kan. Nah, nanti di sini contoh misalnya kalian mengerjakan project tentang office word gitu kan. Nah ini dia, tapi secara rinci nanti saya kasih materinya gitu. Tapi langsung saja ke tahapan tugas misalnya ya, nah, tentang ini. Tapi setidaknya mungkin ada pilihan, apakah pengetikan tugas ini nanti kalian ketik, kalian buat sebagus mungkin. Mau warna tulisannya tadi sudah dijelaskan kan, warna apa, merah, kuning, hijau gitu contohnya ya. Silakan mau warna apa, yang pokoknya yang bagus. Kasih gambar, silakan. Nanti kalian boleh kalian misalnya dibuat tentang di blog kalian, misalnya share punya blog sendiri, perwakilannya itu satu orang. Yang penting intinya tugas satu orang itu tugasnya apa gitu kan, temanya apa. Nanti kalian nama-namanya itu kan udah ada tuh kemarin, tinggal lanjutannya ini sebagai apa, ini sebagai apa, ini sebagai apa, sesuai dengan format ilustrasi contoh yang sudah di share di mana tadi tuh, yang di sini nih
misalnya yang ini nih ya, kan udah ada tuh contohnya yang tugas kelompok tuh, tinggal kalian di share siapa ini jadi siapa gitu kan. Nah nanti setelah itu apa namanya sudah jadi, nah tinggal share aja tugasnya, misalnya kalau formatnya YouTube kan, nah, kayak gini, kayak apa nih konten YouTube seperti ini ya, terus misalnya tentang blog ya linknya saja gitu kan, ini linknya saja. Nah, kalau kalian mau di print ya terserah juga sih, misalnya Pak di print aja buat makalah, kayak makalah tuh. Dan kalau mudah-mudahan bisa apa namanya bisa tetap apa ketemu langsung, kalau enggak ya kirim email gitu misalnya, nah, boleh juga. Dia ada sebuah pilihan nanti karena kurikulum sekarang itu berkolaborasi, terus ada pilihannya misalnya, sehingga kalian bisa milih-milih gitu loh. Ketentuan kalian inginnya itu dalam project satu ini kalian pengen apa, blog atau YouTube atau kirim email atau terus dikirim. Kayak ini aja kan ada yang Pak boleh nggak Pak saya yang tugas ini nih yang sekarang ini yang minggu kemarin, ada yang tulis tangan terus difoto ya silakan, ada yang punya komputer diketik di komputer silakan gitu. Yang penting tugasnya terselesaikan, yang penting kalian catat rangkum paham. Jadi contoh seperti itu ya, paham ya, tugasnya seperti itu. Jadi nanti seterusnya pun demikian. Jadi saya katakan ini ayo kita ini proyeknya ini nih, silakan kalian koordinasi dengan teman-teman kalian, enaknya membuatnya ingin seperti apa gitu kan, lalu temanya apa, terus kira-kira pilihannya apa yang tadi sudah jelaskan, kira-kira membuatnya apa. Nah itulah seputar dari pemahaman sharing tentang materi dan tugas-tugasnya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat gitu kan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan tidak ada kendala tentang tugas-tugas kalian. Bila mana ada yang kurang dimengerti dan dipahami boleh bertanya mungkin di link modul, mungkin ada pertanyaan di situ. Kemudian kalau saya dulu pakai Edmodo kayak Facebook aja, jadi ada saling kolaborasi, tugas di situ, ada anak bertanya ya tinggal balik saya chattingan di Facebook aja. Tapi kalau di modul saya juga masih belajar juga ya, jadi sambil jalan saja nanti misalnya ini saya juga tanyakan cara ini, karena setiap aplikasi mungkin ada kelebihan kekurangannya bagaimana gitu kan. Nah, nanti sambil jalan juga karena kita semuanya kita sekarang diarahkan ke modul ini, jadi seperti itu ya. Atau misalnya ke WA group juga nggak masalah, silahkan tanya-tanyakan di WA group, boleh barangkali yang ada yang bisa jawab silakan jawab, jangan malu-malu, jangan merasa hebat atau apa, itu sharing bersama gitu kan. Oh ini nanya nih gimana, saya juga sama masih belajar dengan grup-grup saya ini bagaimana ini, nah seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses sekali, sukses selalu buat kalian semua. Amin.